Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur maka kita panjatkan kehadiran ilahi ya Rabbi, karena dengan izinnya kita masih bisa diberikan kesempatan nikmat panjang, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah Tuhan rahmat itu bisa sampai kepada kita yang senantiasa konsisten komitmen menjalankan ajaran beliau. Amin. Sebelum saya masuk pada inti pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, terima kasih. Jadi di dalam pembelajaran ini kita tidak terlalu tegang ya, santai. Di dalam karena sebagaimana di dalam judul pembelajaran hari ini kita, yaitu toleransi beragama. Artinya di dalam toleransi kita saling menghargai, menghormati sesama umat beragama, walaupun yang tidak sama keyakinan ataupun cara beribadah mereka dengan kita. Kemudian teman-teman semua, harapan di dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa mempunyai target tujuan di mana bukan hanya di dunia pendidikan formal, tetapi di luar, di masyarakat kita masih bisa menerapkan apa sebenarnya itu toleransi, dan kita harus menyampaikan kepada masyarakat. Sebab kita ini termasuk di negara yang memiliki banyak suku, ras, budaya, agama, sehingganya perbedaan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat bagi mereka. Jadi di dalam kehidupan ini kita bukan hanya mementingkan agama yang kita anut sendiri, namun akan tetapi dikala umat lain beragama yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, kita harus saling menghargai satu sama lain. Dengan cara apa? Tidak serta-merta kita mengikuti cara pada mereka, tetapi bagaimana kemudian kita semata-mata menunjukkan bahwa Islam itu adalah Islam yang damai, toleran terhadap agama lain. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman sekali lagi, adapun untuk penyebaran toleransi itu sendiri, kita bisa melihat sebagai fenomena yang akan kita hadapi saat ini. Namun beberapa orang ataupun oknum-oknum yang ingin memecah belah bagaimana perbedaan itu yang kita sudah capai bersama, sehingganya sampai saat ini negara rusak dengan karena ada berita-berita hoax bahwa toleransi tidak perlu, toleransi itu tidak penting, bahwasanya hanya akan merusak agama-agama itu sendiri. Padahal agama sendiri itu tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan agama Islam pun mengajarkan kita bagaimana cara memperlakukan baik itu Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya, tetapi pada kadar-kadar tertentu. Selanjutnya, untuk pembelajaran di dalam toleransi beragama, saya kira teman-teman lebih memahami di dalam kehidupan ini bahwasanya di dalam perbedaan itu memang ada sedikit ganjal terhadap apa yang menjadi prioritas kita bersama. Jikalau pemimpin hari ini adalah orang Nasrani, jelas teman-teman Islam tidak akan bisa menerima dengan mudah. Oke, baik teman-teman semua, setelah saya jelaskan tadi apa itu toleransi beragama, kiranya teman-teman
ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Yang ingin bertanya siapa? Saya Pak. Oke, silakan Tia Ayu. Oke, jadi Pak, terkait dengan toleransi beragama sendiri yang telah Bapak jelaskan, yaitu berupa menghargai, saling menghormati. Nah, kembali kepada fenomena yang terjadi beberapa tahun ini, dan yang telah saya saksikan kemarin itu berita terjadi di Makassar, tepatnya di sebuah gereja katedral, di mana terjadi lagi bom bunuh diri. Nah, jadi di sini dari kejadian bom bunuh diri ini, umat-umat lain itu, terutama umat yang di luar dari agama Islam sendiri, menyangka bahwa tiap kali terjadi bom bunuh diri ini itu di dalamnya oknum yang melakukan itu pasti mereka menyangka itu orang Islam. Nah, dari sini kita disangka bahwa menjadi oknum sendiri dari kejadian tersebut. Jadi umat-umat Islam ini berasa sudah menjadi teroris istilahnya. Jadi itu menjadi sebuah ceritanya itu memecah belahkan antara agama. Jadi bagaimana tanggapan Bapak sendiri terkait dengan ungkapan tersebut kepada agama Islam sendiri? Bagus sekali ya pertanyaan dari Tia Ayu. Tepuk tangan dulu. Ya, sebelum saya langsung jawab, dari teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab? Saya Pak, Oke, silakan Iqbal Kaharu. kalau menurut saya itu hanya konspirasi Pak. Oh, konspirasi Ya ya. Pak. Oke, yang lain ada? Saya Pak, ya menurut saya juga sama seperti yang dikatakan Tia Ayu tadi, bahwa ini mungkin adalah salah satu oknum-oknum yang ingin memecah belahkan agama Islam. Ya, itu dari Ririn ya, memecah belah agama Islam. Ya. Kemudian ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan. Cinta Mentari. kalau menurut saya mungkin ini hanya akal-akal media Pak. Ya, akal-akalan media ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjawab, dan jawaban dari teman-teman itu sudah bagus. Menurut pandangan terkait bagaimana orang-orang Islam itu yang dianggap bahwa mereka adalah oknum yang bunuh diri, seperti yang kita ketahui di berita kemarin sore kalau tidak salah itu di Makassar ya, di gereja ada bom bunuh diri, yang mana media ataupun oknum-oknum menyatakan bahwa yang melakukan itu adalah orang Islam. Ya, tadi yang Iqbal sudah katakan konspirasi, ada oknum, ada media, itu benar. Kenapa? Hari ini umat Islam ingin dijatuhkan karena saking banyaknya, saking berkembang luasnya di segala penjuru dunia, maka orang-orang yang di luar, saya tidak bisa menyebutkan dia dari agama mana, yang jelas dia juga termasuk oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belahkan agama ini, khususnya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada konspirasi, ya betul, konspirasi untuk menciptakan suasana kegaduhan agar supaya umat Islam ini di mata mereka dan di mata semua adalah teroris. Yang sebenarnya adalah mereka ini difitnah. Kenapa difitnah? Bukan hanya pertama kali ini bom bunuh diri dilakukan di Indonesia. Beberapa kali, bahkan di daerah-daerah lain ada juga bom bunuh diri yang mengatasnamakan katanya yang seperti tadi dikatakan adalah akal-akalan media. Memang benar, media ini bisa saja kapanpun diterbitkan, karena sekarang kita sudah masuk di dunia teknologi, dunia digital. Artinya segala informasi, baik itu betul dan tidak, itu cepat disebarluaskan, sehingga orang-orang awam mengkaji tidak terlalu sesuai dengan kita sebagai seorang pendidik. Bedanya kita dengan orang awam, mereka langsung menerima mentah-mentah. Tetapi kita seorang pendidik jangan harus seperti itu, karena kita dididik bagaimana cara mentelaah, mencari informasi apakah benar atau tidak, bahwasanya orang Islam itu adalah teroris. Sebenarnya tidak. Kita bukan diajarkan pada hari ini bagaimana itu cara bertoleransi. Dari zaman Nabi saja
kita sudah diajarkan bagaimana cara menghargai. Waktu itu ada kisah bahwa ketika orang Nasrani ingin digusur rumahnya, kemudian orang Islam pemimpin yang ingin membangun masjid. Waktu itu di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab. Nah, beliau itu mengadu kepada khalifah yang mana rumahnya akan digusur. Itu khalifah marah, Amirul Mukminin. Kemudian dia adukan dan sudah diceritakan seperti itu. Dia memberikan sebuah surat di mana adalah sebuah peringatan bahwasanya kita memang adalah pemimpin Islam, tetapi kita juga harus menghargai bahwa itu tidak harus dijadikan tempat ibadah. Tempat ibadah bisa kita cari tempat yang tidak bisa mengganggu orang-orang sekitar umat agama yang lain. Nah, dari situ bisa jelas ya, kira-kira ini adalah sebuah konspirasi bagaimana bisa menciptakan suasana kegaduhan agar supaya umat Islam ini lebih pecah dan tertunduk kepada mereka. Ya, itu. Oke teman-teman, pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Sebagaimana ada sedikit yang akan saya sampaikan terkait tentang toleransi. Hari ini kita harus menunjukkan bahwa Islam benar-benar adalah umat atau toleran terhadap satu sama lain antara umat beragama. Jadi hari ini saya akan cukupkan. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun tindakan yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.